Sekali lagi kepada para pendengar setia Radio Swaka di mana saja Anda berada. Pada sore hari ini Radio Swaka akan mengadakan talk show tentang AED. Ya, silakan Anda nanti bisa menanyakan via 085-2283988885. Dan sementara kami perkenalkan dulu untuk Mas siapa? Tolong Anda kenalkan langsung ke para pendengar Radio Swaka. Iya, selamat siang. Perkenalkan, saya Thomas Direktur dari Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kulon Progo. Kita di sini satu tim dengan Mas Suyitno dari LSM Monoreflux, di mana LSM ini bergerak di bidang pendampingan ODA orang dengan HIV/AIDS. Ya, kemudian untuk Bapak Lurah Desa Demangrejo silahkan untuk ikut memperkenalkan diri ya. Ya, selamat sore pada para pemirsa Radio Swaka. Kami perkenalkan, saya Suka selaku Kepala Desa Demangrejo untuk mengikuti pulso AIDS yang diselenggarakan di Radio Swaka FM yang berada di Desa Demangrejo. Pada kesempatan sore hari ini dihadiri oleh LSM beserta satu tim dengan penanggulangan AIDS di Kabupaten Kulon Progo. Monggo silahkan. Ya, untuk yang Mas dari LSM Monoreflux juga silakan untuk segera memperkenalkan diri setelah nanti kita bincang-bincang tentang tema menghadapi ODA. Ya, selamat sore pemirsa Radio Swaka. Ya, ini kami dari LSM Monoreflux. Kami yang selalu bergerak dalam pendampingan ODA di Kabupaten Kulon Progo ini. Nama saya Suyitno Atmojo. Ya, Mas Suyitno Atmojo ya, dari LSM Monoreflux selaku pendamping KPA tentang ODA. Ya. Kemudian Ibu enggak? Oh enggak. Berarti mari kita mulai untuk talk show di sore hari ini dengan tema menghadapi ODA. Silakan untuk Mas yang dari tadi Mas Thomas ya, silakan untuk membuka dengan informasi ataupun bahasan kita tentang menghadapi ODA. Iya, terima kasih sebelumnya berbagi cerita, berbagi pengalaman mengenai HIV dan AIDS. Yang pertama mungkin dari beberapa sebagian pendengar mungkin masih belum paham atau bahkan malah mungkin belum tahu apa sebenarnya HIV dan AIDS itu. Karena pada prinsipnya HIV dan AIDS itu jelas-jelas berbeda. HIV itu sendiri sebenarnya kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus, yang artinya virus yang menyerang sistem kekebalan manusia. Jadi human itu manusia, immunodeficiency itu penurunan kekebalan, V-nya itu virus, artinya virus. Jadi virus yang menyerang sistem kekebalan manusia. Dan untuk AIDS tentunya berbeda. HIV dan AIDS itu memang berbeda, jadi jangan disamakan artinya. Karena kalau AIDS itu virusnya, kalau HIV itu virusnya, kalau AIDS itu lebih pada gejala penyakitnya. Kalau AIDS itu acquired immunodeficiency syndrome.
artinya kumpulan gejala penyakit yang timbul akibat penurunan sistem kekebalan tubuh. Jadi jalannya virus ini begini, ketika virus itu masuk ke jaringan manusia, virus itu nantinya menyerang sistem kekebalan tubuh yang ada di tubuh manusia itu sendiri. Akhirnya beberapa penyakit itu masuk ke seseorang karena sistem kekebalan tubuhnya itu memang sudah dirusak, katakanlah begitu. Jadi HIV itu seolah-olah membukakan pintu masuk untuk beberapa penyakit lain di luar, di lingkungannya, itu untuk masuk ke tubuh kita. Jadi sebenarnya yang diserang itu memang sistem kekebalan manusia itu sendiri. Di dalam darah, tentunya manusia tuh di dalam darahnya itu kan ada beberapa sel yang diserang oleh HIV itu sendiri. Itu sebenarnya sel darah, itu istilahnya CD4. Jadi CD4 itu ibarat tentara dalam tubuh manusia yang diserang oleh HIV itu sendiri. Jadi ketika HIV menyerang CD4, menyerang tentara yang pada dasarnya itu merupakan sistem kekebalan tubuh, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, soalnya dari beberapa penyakit yang menyerang sudah barang tentu dia menjadi lebih leluasa seperti itu. Jadi memang katakanlah yang namanya HIV/AIDS itu benar-benar ganas ya Mas ya? Ya seperti itu Pak. Sebenarnya kalau virusnya itu hanya membukakan pintu saja bagi penyakit lain. Artinya memang yang membuat semakin parah itu justru bukan virusnya, tapi justru penyakit lain yang menyertainya, seperti itu. Oh iya, jadi walaupun penyakit juga ada pendamping penyakit lain ya, begitu ya? Iya. Jadi itu justru yang lebih parah seperti itu? Iya, betul. Lah bagaimana HIV itu bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh? Ya karena itu tadi, karena sel darah yang ada di tubuh kita, sel darah putih lebih tepatnya, iya, itu sudah dirusak, katakanlah mereka sudah, HIV itu sendiri sudah merusak dari sel darah putih itu sendiri. Akibatnya ya sistem kekebalan tubuh kita menjadi menurun. Lah bagaimana kita bisa tertular HIV? Tentunya dari pendengar Suaka sendiri juga bertanya-tanya, sebenarnya HIV itu sendiri, virus itu sendiri yang menyerang sistem kekebalan tubuh, itu bisa masuk ke tubuh manusia, ke tubuh seseorang. Itu sebenarnya bagaimana? Kan seperti itu yang menjadi pertanyaan. Oh ya, jadi kalau masyarakat pendengar mungkin ya tentang AIDS itu sering kita dengar ya, tapi mungkin dari mana dia diserang, yang kena penyakit AIDS itu masyarakat belum tahu tentunya, begitu ya? Iya. Itu menurut saya mau tanya ini sebagai teman radio ya, barangkali Mas bisa memberi contoh yang melalui apakah HIV itu bisa masuk ke tubuh manusia ataupun ke orang-orang yang akhirnya melemah karena serangan virus HIV tersebut, Mas? Sebenarnya bagaimana virus itu bisa masuk ke jaringan tubuh seseorang, ke jaringan tubuh manusia, itu tentunya melewati media. Jadi artinya virus itu masuk tidak bisa dalam artian dia masuk sendiri tanpa melalui sebuah media, karena virus-virus semacam HIV ini itu memasuki sistem jaringan tubuh itu melalui media. Nah, beberapa media yang ada yang bisa dikatakanlah jembatan si virus ini untuk masuk ke manusia itu ada 4 sebenarnya. Yang pertama itu darah. Jelas itu kalau darah, setiap manusia punya darah. Punya darah ya. Iya, artinya dari virus itu memang dia ikut darah itu Pak. Yang kedua itu dari air mani atau semen. Jadi kalau orang yang berhubungan bisa tertular HIV ya? Ya itu
itu salah satu penularan ya. Salah satu penularannya. Tapi itu nanti kan ya kita nanti bisa bahas lebih jauh lagi. Itu untuk berhubungan itu mungkin baru salah satu penyebab gitu ya Pak. Iya. Tapi pada prinsipnya itu HIV itu bisa menular ke tubuh manusia itu melewati cairan darah, air mani, cairan vagina. Ini cairannya ya. Oh, cairan ya. Beserta air susu ibu. Jadi kalau di dalam sperma itu bukan spermanya, tapi cairan spermanya, Pak. Oh iya. Jadi mungkin dari beberapa pendengar jangan mensalahartikan ketika HIV itu bisa menular itu tidak melewati sperma, tapi HIV itu terkandungnya itu di cairan spermanya. Cairan sperma. Iya. Nah, kalau misalnya melewati cairan darah lah, itu gimana bisa virus itu melewati cairan darah? Itu mungkin dari pendengar yang ada di daerah Demang Rejo ini mungkin sudah tahu. Kita kan kalau misalnya kecelakaan atau sakit kan sering ada transfusi darah ya Pak ya. Iya. Nah itu mungkin dari transfusi darah itu ketika darah itu katakanlah ada darah yang ditransfusi yang mengandung HIV, itu bisa langsung menularkan ternyata Pak. Jadi artinya dari darah yang terinfeksi, kalau ditransfusi ke seseorang itu bisa langsung terkena virus itu. Seperti itu Pak. Ya, yang kedua, pemakaian jarum suntik yang tidak steril. Jadi bergantian juga itu berbahaya ya. Jadi Karena jarum yang tidak steril kan masih mengandung darah mungkin, jadi si virus itu bisa ikut masuk ke dalam jarum suntik itu. Kalau ketika itu dipakai bergantian ya bisa menularkan. Seperti tato itu juga bisa itu. Oh ya, jadi untuk para pendengar suaka, tidak hanya jarum suntik saja, itu jarum tato jika tidak steril ketika itu juga bisa sebagai alat penularan ya, menularkan virus tersebut ya. Ya, bisa. Artinya ketika si A misalnya mentato dan si A itu katakanlah dia terkena HIV dan kemudian dipakai oleh si B tanpa jarumnya itu tanpa steril, nah kemungkinan si B ini juga nanti kemungkinan itu bisa tertular seperti itu. Iya. Nah seperti apa yang disampaikan tadi, kalau penularan berhubungan ya Pak ya, Iya. itu memang bisa karena itu melalui cairan kelamin Pak. Iya. Jadi ketika kita berhubungan dengan seseorang yang katakanlah dia mengidap HIV, jika kita berhubungan itu terjadi luka, katakanlah terjadi luka, itu bisa menularkan. Karena kalau luka kan jelas itu bisa menular melewati jaringan. Jadi karena luka seperti itu bisa. Jadi disarankan memang bagi penderita atau bagi orang-orang yang mungkin sering jajan gitu ya Pak ya. Iya. Itu memang disarankan oleh pemerintah agar selalu menggunakan kondom agar lebih aman dari virus HIV dan penyakit kelamin lainnya seperti itu Pak. Ini bukan menyarankan untuk melegalkan kondom enggak, tapi sementara ini memang untuk menghindari hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Salah satu alat efektif untuk mencegah penyakit kelamin dan virus HIV itu Pak. Iya. Seperti itu pendengar. Kalau di Kulon Progo sementara jumlah yang terserang HIV/AIDS itu menurut data dari KPA berapa? Kalau secara kumulatif sampai dengan Juli 2010 itu ada 71. 71. Itu 71. positif ya? Ya itu positif, jelas positif. Tapi itu sifatnya kumulatif. Kumulatif ya. Kumulatif itu mulai dari mulai ada pendataan seperti itu. Iya. Jadi jika tahun pertama ada 5, tahun kedua ada 5, itu berarti ada 10. Jadi artinya kumulatif tidak. Jadi kalau kebetulan yang terdata tadi meninggal itu belum terdata lagi ya? Oh sudah masuk. Oh sudah masuk ya? Saat itu termasuk yang masih hidup sama yang sudah mati. Ya. Oh ya, jadi ini yang mati termasuk masih masuk data ya. Jadi misalnya yang sudah meninggal itu tetap tercatat sebagai penderita AIDS ya? Iya. Itu yang 71 itu mungkin yang
dalam hal ini kasus ya Pak ya. Kasus. 70 kasus. Oh, iya. 71 kasus yang muncul di bulan Progo sampai dengan Juli 2010. Oh, iya. Dan itu yang memang dari data yang masuk itu belum semuanya Pak tentunya. Karena menurut penelitian itu memang menurut survei dan memang sesuai dengan kondisi yang di lapangan, itu yang ditemukan kasus HIV di beberapa daerah itu hanya sekitar kurang lebih 10%-nya. Jadi masih ada 90% yang belum tidak terdata ya. Tidak belum terdata. Masalahnya mungkin untuk yang menderita untuk memeriksakan malu atau gimana gitu ya. Ya. Itu karena mungkin dari si penderita itu sendiri itu mungkin kurang memahami, kurang mengerti apa itu HIV dan AIDS. Jadi ketika dia tertular, dia itu nggak sadar kalau misalnya kita terkena, karena orang yang tertular yang terkena virus HIV ini itu normal Pak, seperti kita, seperti pendengar mungkin yang ada di rumah. Jadi enggak begitu ada perbedaan yang menyolok begitu ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok. Secara fisik mungkin sama seperti orang sehat pada umumnya. Jadi mungkin dari beberapa teman-teman yang mungkin sudah terkena, katakanlah terinfeksi, itu mungkin ada beberapa yang belum sadar. Terus yang kedua mungkin masih ada diskriminasi ya Pak ya, masih ada semacam diskriminasi yang memojokkan mereka untuk gitu ya. Ya, untuk mengucilkan mereka itu. Jadi mereka sungkan untuk bergaul, terus untuk apa ya, untuk mengungkapkan dirinya, untuk mengungkapkan hal-hal yang sebenarnya terjadi seperti itu. Saya bertanya dulu kepada Pak Lurah Desa Demangrejo ya, untuk Mas. Bagaimana Pak Lurah untuk wilayah Demangrejo, apakah sudah ada indikasi saudara-saudara kita mengidap penyakit HIV/AIDS itu Pak Lurah? Terima kasih. Mungkin sampai saat ini belum ada yang mengidap penyakit AIDS khususnya di wilayah Desa Demangrejo. HIV maupun AIDS yang ada di Desa Demangrejo sampai saat ini, saya mulai jabat dari tahun 2008 sampai 2010 belum ada. Ya, mudah-mudahan jangan sampai ada. Mudah-mudahan jangan sampai ada. Dan nanti kewaspadaan dari warga masyarakat untuk menjaga kesehatan, karena AIDS sangat berbahaya sekali, ya. Karena AIDS sangat berbahaya sekali. Tadi sudah diceritakan ataupun diaturkan, karena penyakit AIDS itu sebenarnya yang diserang adalah ketahanan tubuh manusia. Jadi artinya orang yang terkena penyakit AIDS itu nanti fisiknya akan menurun sedikit demi sedikit, dalam arti dalam jangka panjang akan mengalami pengurangan daya tahan tubuh, makanya juga akan menjadi melemas. Tetapi AIDS itu sendiri dari pengertian kami bisa dikatakan itu benar-benar terserang AIDS apabila virus itu sudah masuk kurang lebih 3 bulan. Nah, itu baru bisa dikatakan dia terkena penyakit AIDS. Maka dari itu monggo nanti kepada warga masyarakat sangat monggo untuk berhati-hati untuk melakukan, karena terus terang tadi sudah dikatakan bahwa penularan AIDS itu ada beberapa unsur yang bisa menular, yaitu melewati salah satunya transfusi darah maupun hubungan seperti hubungan suami istri. Mudah-mudahan monggo nanti untuk khususnya ada di wilayah Desa Demangrejo jangan sampai ada yang terkena ataupun mengidap penyakit AIDS. Itu saja Mas. Ya, terima kasih untuk Bapak Sugeng selaku Lurah Desa Demangrejo atas keterangannya bahwa memang di Demangrejo belum ada, secara detailnya belum ada begitu ya Pak. Kembali ke sekarang untuk Mas Suyitno ya, selaku pendamping dari
Menureh Plus, saya mau tanya ini, seberapa jauh langkah-langkah LSM dalam mengantisipasi tentang penyakit AIDS di kawasan Kulon Progo ini, Mas? Begini ya Pak ya, kalau secara umum saja LSM itu kan banyak sekali yang bergerak yang di isu HIV AIDS itu sendiri. Iya. Tapi saya katakan kalau Menoreh sendiri itu kami itu ya peduli dan kami memang benar-benar istilahnya ngopeni udah Pak. Oh iya. Saya itu benar-benar langsung bersentuhan dengan orang-orang yang terinfeksi HIV. Menurut Anda, perasaan Anda takut nggak tertular karena menyentuh langsung dengan si penderita? Kalau saya tidak takut Pak, karena saya juga sudah memang dilatih untuk dididik untuk seperti itu. Oh iya. Karena saya kerja di LM, saya juga sebagai seorang treatment educator. Iya. Jadi segala sesuatu sudah siap begitu ya. Kalau apapun yang akan terjadi, bertugas sebagai mendampingi KPA Kulon Progo terutama tentang ODA ini. Jadi penjelasan sudah dengan hati mantap, maju dan bergerak terus. Ya itu tadi kan Pak, kan sudah dijelaskan di awal tadi kan ada istilahnya prinsip penularan. Iya. Prinsip penularan HIV itu kan cuma melalui produk darah. Iya. Kemudian air mani tadi ya. Melalui cairan seks. Nah, jadi selama kita tidak melakukan hubungan seks dan tidak ada pertukaran darah, itu kita tidak akan tertular Pak. Oh iya. Mungkin kalau bisa saya sampaikan ya di sini, HIV itu mungkin kalau dibandingkan dengan suatu penyakit yang lain mungkin saya sebut hepatitis ya Pak ya. Iya. Itu penularannya bisa 10 kali lipat lebih cepat hepatitis. Iya. Jadi super cepat gitu ya. Karena hepatitis sendiri virusnya itu dalam istilahnya viral load dalam jumlah dalam darah itu lebih besar dan itu lebih tahan. Iya. Ya, terima kasih untuk Mas Suyatno ya dari LSM yang sudah memberikan penjelasan. Kembali lagi ke Mas Thomas Dwiakto ya, selaku wakil dari KPA Kulon Progo yang talkshow di Radio Suaka pada sore hari ini. Monggo dijelaskan secara detail kepada masyarakat pendengar Radio Suaka dengan harapan masyarakat akan lebih mengetahui seluk-beluk tentang dunia AIDS yang cukup membahayakan bagi kesehatan manusia. Gitu Mas Duyak. Saya akan menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Mas Suyatno dari Menoreh Plus. Memang benar pada prinsipnya hal yang harus dipegang adalah penularannya. Jadi AIDS itu ditularkan hanya melewati darah, cairan sperma, cairan vagina dan air susu ibu. Jadi ketika untuk yang terakhir untuk air susu ibu itu ketika ada ibu yang mengidap HIV dan dalam hal ini si ibu itu memiliki bayi katakanlah. Nah itu memang untuk menyusui itu memang harus ada katakanlah kita harus ada pendampingan istilahnya ya. Ini Mas Suyatno ini yang bergerak di bidang itu Pak. Artinya jangan sampai si bayi yang dikandung yang disusui itu nantinya juga tertular seperti itulah. Itu untuk ibu yang menyusui memang seperti itu. Dalam hal ini ibu yang mengidap HIV ya Pak ya. Iya. Kalau misalnya ibunya sehat nggak ada HIV ya nggak masalah mau menyusui seperti itu. Dan untuk Mas Suyatno tadi sempat sampaikan bahwa dia merasa nggak takut karena mungkin untuk penularannya juga udah paham. Jadi HIV itu dengan berciuman, berpelukan, bahkan memakai alat makan yang sama, gigitan nyamuk itu tidak akan menularkan Pak. Karena tidak ada pertukaran cairan tubuh seperti itu Pak ya. Jadi memang sekalipun kita berciuman, katakanlah berciuman bibir seperti itu sampai kita
lama katakanlah, itu juga tidak akan menularkan. Bersalaman, bersentuhan, tidur bareng itu juga tidak akan Gak masalah gitu. menularkan ya, seperti itu. Iya benar Pak Lurah, jangan sampai terluka terus berganti cairan tubuh. Sebenarnya dari beberapa data yang masuk Pak ya, itu resiko yang paling tinggi sebenarnya itu pada penggunaan narkoba suntik Oh, iya. sama dengan berganti-ganti pasangan Pak. Jadi Iya. dua perilaku yang sangat beresiko itu justru sebagian besar ya Pak, ini katakan ya nggak semuanya tapi sebagian besar itu justru dari suka berganti-ganti pasangan, tapi dia tidak menggunakan kondom seperti itu Pak. Iya. Jadi karena saling luka, saling alat katakanlah maaf alat kelaminnya itu luka, jadi mereka berganti-ganti pasangan sehingga bertukar cairan. Nah itu resiko sekali. Sangat berbahaya gitu ya. Iya. Dan untuk penggunaan narkoba suntik kan biasanya jarumnya cuma satu ya Pak ya. Iya. Jadi pada pendengar Suaka sendiri yang mungkin di rumah dulu pernah melihat atau bahkan malah mengalami sendiri ketika menggunakan narkoba suntik katakanlah, ketika jarum suntiknya itu cuma satu dan dipakai untuk berlima atau berempat teman, itu ketika ada salah satu teman yang mengidap HIV, nah itu yang bertiga teman-teman yang lainnya itu juga cukup beresiko untuk tertular seperti itu Pak, karena jarumnya bergantian, kurang steril katakanlah. Iya. Gitu, kita lanjut, kita buka SMS Mas. Oh iya, saya buka ya untuk sobat pendengar Radio Suaka di mana saja Anda berada. Apabila Anda mau bertanya kepada narasumber yang ada di sore hari ini di acara Talkshow KPA Kulon Progo kerjasama dengan Suaka, silahkan untuk masuk di 0852 2839 8885 ya. Untuk Anda yang mau menanyakan sesuatu tentang AIDS ataupun HIV, silahkan saja Anda bergabung di 0852 2839 8885. Begitu Mas, sembari nanti kita lanjutkan ngobrol ya Mas ya. Ini sebenarnya ada hal yang menarik dari perbincangan di sore hari ini. Mungkin dari pendengar Suaka juga bertanya-tanya mengapa si penderita katakanlah orang yang terinfeksi HIV/AIDS itu secara fisik itu kok bisa sama dengan orang yang tidak terkena virus HIV seperti itu Pak. Jadi sekilas nggak ada perbedaan. Nggak ada gitu ya. perbedaan lah, itu menjadi hal yang cukup menarik untuk bisa dimengerti oleh para pendengar semuanya. Jadi pada dasarnya ketika virus itu masuk ke tubuh seseorang, ke tubuh manusia, itu sebenarnya ada beberapa tahap sampai orang itu menjadi AIDS. Menjadi AIDS artinya orang itu menjadi terkena beberapa penyakit karena pintu telah terbuka seperti itu tadi ya Pak ya. Itu ada 4 stadium. Stadium 1, stadium 2, stadium 3 dan stadium 4. Jadi ketika virus HIV itu masuk ke tubuh seseorang, itu orang itu baru memasuki stadium 1. Jadi tidak ada gejala. Jadi ketika virus itu masuk, ya orang yang terkena virus itu ya sama seperti kita, seperti para pendengar mungkin yang ada di rumah seperti itu, secara fisik seperti itu, tidak ada gejala. Tidak ada gejalanya itu mungkin memakan waktu 3-6 bulan. Oh, jadi lama ya? Lama itu Pak, tidak ada gejala, kita tidak merasa sakit seperti itu 3-6 bulan. Dan dalam jangka waktu 3-6 bulan itu, ketika kita mengadakan tes itu virus itu sulit untuk terdeteksi Pak. Jadi artinya ketika katakanlah hari ini saya pribadi misalnya hari ini saya tertular, itu 3-6 bulan mendatang itu kalau dites itu mungkin saya masih negatif Pak. Saya belum teridentifikasi sebagai orang yang terinfeksi seperti itu. Jadi virusnya juga cukup lincah ya dalam menyembunyikan diri begitu. Iya, karena mungkin jumlahnya masih terbatas. Jadi sulit untuk terdeteksi. Nah mungkin setelah masuk ke stadium 1 itu nanti masuk ke stadium 2 lah, itu udah mulai muncul gejala itu Pak. Itu nanti gejalanya ada di kulit, biasanya seperti itu, di kulit, karena kulit kan permukaan paling halus terluar gitu ya Pak. Jadi itu mungkin langsung muncul gejala-gejala penyakit ada di kulit seperti gatal-gatal langsung tampak begitu ya. Iya seperti itu.
berdasarkan pengalaman dari beberapa kasus seperti itu, Pak. Setelah itu dari masuk stadium 2 itu nanti masuk ke stadium 3 itu di gejala mukosa. Nah, gejala mukosa itu gejala di mulut. Jadi para pendengar semuanya, gejala mukosa itu gejala di mulut. Sariawan yang tidak sewajarnya. Sariawan tapi sudah parah seperti itu, Pak. Iya. Sudah putih, sudah lecet-lecet satu mulut. Tapi saya pernah ketemu dengan orang yang sariawan tapi lidahnya tuh sampai apa tuh meruncing gitu loh. Oh. Sampai lidahnya itu sulit untuk makan. Iya. Jadi, itu artinya dari beberapa pendengar atau teman-teman atau kerabat semuanya. Jadi gejala mukosa seperti sariawan itu cuman gejala saja, Pak. Jadi artinya tidak setiap orang yang sariawan terus dia HIV, Pak. Iya, jadi artinya sariawan memang ada di sendiri ya. Iya. untuk penderita HIV ini biasanya sariawannya itu tidak umum, Pak. Dia itu sariawan itu parah sampai putih seperti itu, sampai kalau orang Jawa katakannya lidas sampai lidas gitu ya. Dan itu nggak sembuh-sembuh, Pak. Katakanlah kalau misalnya sariawan sembuh nanti muncul lagi, terus sembuh muncul lagi, sembuh muncul lagi, dan itu berulang kali, Pak, seperti itu. Dan itu parah. Itu gejala mukosa di stadium 3. Kalau di stadium 4 sampai masuk ke stadium 4 itu sudah gejala sistemik, Pak. Itu sudah beberapa penyakit itu sudah masuk, Pak. Iya. Jadi karena sistem kekebalan tubuh sudah diserang, beberapa penyakit tidak cuma satu, bisa 2 bahkan 3 penyakit itu bisa masuk secara bersamaan, seperti diare, flu, seperti itu. Diare pun nggak sembuh-sembuh itu. Jadi kalau sudah berkumpul kompak menyerang bersama-sama itu cukup berbahaya ya. Daya tahan manusia otomatis akan melemah ya. Iya, seperti itu. Nah, itu dikatakan AIDS itu seperti itu, Pak. Ketika penyakit beberapa penyakit masuk ke dalam tubuh manusia karena sistem kekebalan tubuhnya udah hilang, itu disebut AIDS, Pak. Oh iya. Jadi AIDS-nya itu di situ. AIDS itu gejala karena sistem kekebalan tubuhnya kita itu udah diserang. Itu nanti selera makan kita akan hilang, Pak. Iya, keringatnya berlebih, nggak ada nafsu ya, makan nafsu, terus semakin kurus seperti itu karena kita susah makan. Terus biasanya diare terus menerus, terus flu nggak sembuh-sembuh. Biasanya gejala flu yang biasa kan langsung sembuh gitu ya, Pak. Kalau dari penderita itu sampai masuk ke stadium 3 seperti ini biasanya nggak sembuh-sembuh seperti itu. Jadi segala sesuatunya itu cukup panjang ya. Iya. Jadi orang menderita selalu nanti ada kelemahan di sisi ini, nanti ada serangan lagi dari sisi lain begitu. Jadi cukup menyulitkan ya untuk si penderita ini. Iya, Pak. Untuk mengetahui apakah kita positif apa enggak itu karena ada periode jendela istilahnya, Pak. Periode jendela itu virusnya sudah ada di dalam tubuh tapi tidak terdeteksi, Pak. Jadi bisa bersembunyi ya. Dalam artian dia memang ya kita itu mengatakan dia bisa bersembunyi karena itu memang misteri gitu ya, Mas. Kalau belum terdeteksi kan masih misteri ya. Iya, seperti itu, Pak. Sebenarnya hal yang perlu kita jaga sebenarnya tingkah laku kita, Pak. Mungkin kita menjadi takut setelah kita mendengar dari beberapa pendengar suaka, mungkin sebagian merasa menjadi takut. Ternyata ada virus, ada penyakit yang seperti ini. Sebenarnya kita nggak perlu takut, dan kita nggak perlu ketika cemas, kita bersinggungan dengan orang yang terkena HIV nggak perlu takut karena kita sudah tahu bagaimana HIV ditularkan dan sebenarnya hubungan sosial biasa itu memang tidak menularkan. Yang perlu kita jaga adalah sikap dan perilaku kita, Pak, sebenarnya. Mungkin yang sudah menikah, mungkin dari bapak ibu yang sudah menikah itu mungkin harus menjaga kesetiaan, Pak. Jadi setia pada pasangan. Oh ya, jadi kita jangan sampai jajan-jajan jauh-jauh seperti itu ya, Pak ya. Untuk menghindari hal yang tidak kita inginkan seperti itu ya. Iya, jadi memang kita harus setia dan menjauhi seks bebas seperti itu, Pak. Jadi seks bebas itu kita melakukan seks dengan berbagai pasangan seperti itu. Yang jelas itu setia seperti itu. Terus bagi teman-teman pendengar atau bahkan saudara-saudara semuanya yang memiliki apa ya istilahnya perilaku beresiko seperti yang jajan-jajan seperti tadi. Ini kita nggak melegalkan kondom, Pak. Tapi artinya hanya dengan kondom kita bisa
sementara ini ya, sementara ini memang jangan konsumsi. Alat yang paling efektif. Oh, iya. Pak, ya. Jadi untuk para pendengar mungkin yang memiliki perilaku beresiko seperti suka jajan katakanlah, berganti-ganti pasangan, selalu gunakanlah kondom seperti itu, Pak. Jadi dalam bahasa Jawanya ngawekani. Ngawekani ya. Selalu gunakanlah kondom untuk mencegah HIV sama penyakit-penyakit kelamin lainnya. Iya. Dan untuk teman-teman muda ini biasanya para pendengar dari teman-teman muda biasanya yang suka mencoba narkoba itu jangan sampai diterus-teruskan katakanlah. Itu nanti kalau sampai ke tahap yang sudah parah itu nanti sampai ke penggunaan jarum suntik. Lah itu cukup beresiko juga untuk penularan HIV ini, Pak, HIV AIDS ini, Pak. Oh, ya, jadi mohon untuk teman-teman ya, teman-teman pendengar, berhati-hatilah dalam menjaga diri Anda agar bisa terhindar dari malapetaka begitu. Ya penting yang perlu digarisbawahi memang dari HIV dan AIDS ini sebenarnya media penularan sama menjaga pola hidup, Pak. Yang jelas pola hidup, tingkah laku yang beresiko. Kita jauh-jauh dari perilaku tindakan yang sekiranya itu bisa menularkan HIV dan AIDS, Pak. Seperti apa yang kita utarakan tadi ya, Pak. Iya. Jadi memang kita harus menjaga perilaku seperti itu, dan selalu setia pada pasangan, Pak. Iya, itu termasuknya juga kalau kita bisa melakukan hal yang benar, otomatis kita bisa mengurangi dengan bahaya AIDS tadi ya. Iya. Kemudian masih berkisar tentang ODA ya Mas tadi. Tema kita adalah menghadapi ODA. ODA, orang dengan HIV AIDS ya. ODA, orang dengan HIV AIDS. Iya. Lalu bagaimanakah sikap pemerintah dengan adanya 71 pengidap HIV AIDS di Kulon Progo ini, Mas? Ya, terima kasih untuk di wilayah Kulon Progo umumnya dan khususnya di Desa Temangrejo, karena udah beberapa yang sudah diutarakan dari KPA itu ada beberapa untuk menanggulangi, dan kami tegaskan untuk semua para pendengar jangan sampai mencoba-coba untuk penularan HIV. Karena apa? Karena memang sampai saat ini di Indonesia untuk penyakit virus HIV ataupun AIDS itu belum ada obatnya. Maka dari itu untuk semua warga masyarakat khususnya di kalangan muda jangan suka mencoba-coba dari beberapa perilaku yang bisa membahayakan ataupun menularnya virus HIV. Jadi artinya monggo kita hidup yang harmonis, apalagi untuk semua kalangan yang sudah berpasangan suami istri. Jagalah dengan baik, jangan sampai berakibat beresiko sampai ke penularan HIV. Itu saja yang kami tegaskan nanti, supaya semua warga masyarakat khususnya di Desa Temangrejo ya, jangan suka mencoba-coba apa yang bisa menular virus HIV. Ya, terima kasih untuk Bapak Sugeng selaku Lurah Desa Temangrejo yang juga menghimbau warganya tentu saja, dan khususnya warga muda, berhati-hatilah dengan adanya atau dalam bahasa trennya jangan mencoba-coba, kata Pak Sugeng.
Monggo disikapi dengan perbuatan yang ataupun ditanggapi dengan positif. Karena apa? Mencoba-coba akan mendatangkan malapetaka di kemudian hari. Apalah artinya begitu ya. Kembali ke Mas Dwi Akto, monggo dilanjut tentang pembicaraan kita, atau nanti Mas Yitno, monggo silahkan siapa yang mau menambah bahan yang kita bicarakan pada kesempatan sore hari ini. Masih ada beberapa menit ke depan ini, Mas. Ya, terima kasih. Ya, ini mungkin saya akan menanggapi dari yang disampaikan dari Bapak Lurah tadi ya. Oh iya. Pak, ya saya memang setuju. Memang benar yang apa yang dikatakan Pak Lurah, memang dikatakan belum ada obatnya. Namun ada obat untuk menghambat, menanggulangi tersebut. Jadi yang saya lebih menyampaikan begini: apabila ada warga yang memang kedapatan terinfeksi itu, jangan berkecil hati, karena memang dari pemerintah sendiri mengadakan obat itu yang disebut ARV. Jadi untuk menanggulanginya ada, tapi untuk obat secara khusus belum ya. Jadi begini ya, AIDS itu kalau tidak diobati itu akan mematikan. Iya. Tapi dengan yang namanya ARV itu bisa diubah menjadi penyakit kronis. Jadi penyakit kronis itu tidak dapat disembuhkan, namun dapat dikendalikan. Jadi kan banyak sekali kan penyakit-penyakit kronis yang mungkin orang minum obat, mengkonsumsi obat sampai seumur hidup, seperti diabetes, seperti hepatitis, ya termasuk HIV ini sendiri juga ada obatnya. Iya. Begitu. Ya, demikian tadi para pendengar, informasi tambahan dari Mas Suyitno dari Menoreh Plus selaku pendamping Oda, mendampingi dari KPA Kulon Progo. Begitu. Kembali ke Mas Thomas Dwi Akto, monggo. Kita lanjutkan perbincangan kita tadi, dan sementara memang belum ada pendengar yang masuk karena biasanya kami mengudara di malam hari gitu. Jadi kita lanjutkan bincang-bincang kita, Mas Dwi Akto. Jadi benar sekali para pendengar apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa tadi, Bapak Sugeng ya, bahwa HIV/AIDS itu memang tidak ada obatnya. Itu memang karena kalau untuk mengendalikan virus, untuk mencegah si penderita itu menjadi semakin parah, itu ada, itu namanya ARV. Jadi untuk menghilangkan virus ke dalam tubuh manusia, untuk mematikan virusnya itu memang belum ada. Jadi untuk para pendengar semuanya, ketika virus itu sudah masuk ke jaringan tubuh manusia, virus itu tidak akan hilang selama orang itu masih hidup. Virus itu hilang berbarengan dengan nyawanya gitu Pak ya. Jadi para pendengar, nanti itu virus itu nanti bisa hilang ketika si penderita itu sudah meninggal dunia. Jadi ada bahasa Jawa ciri wanci ginowo mati ya. Itu nanti terbawa sama dengan ketika dia sudah menemui ajal. Ya. Tapi untuk mengendalikan jumlah virus, untuk mempertahankan kesehatan katakanlah si penderita, itu memang ada ARV namanya. Itu nanti dikonsumsi setiap hari ya Mas itu ya. Iya, benar. Mungkin jadi itu misalnya obatnya itu kadang-kadang minum, kadang tidak, berefek tidak itu? Obat itu harus diminum secara rutin. Per 12 jam. Harus disiplin. Jadi kalau kita sampai putus obat, sampai beberapa hari, apalagi sampai berbulan-bulan terus lanjut lagi, nanti si virus itu akan resisten. Jadi akan kebal terhadap obat itu. Jadi kita harus rutin ya. Seperti kalau anak kecil itu plek gitu ya. Iya, itu harus rutin gitu ya. Gitu. Jadi memang yang namanya penyakit apapun, tapi kalau di kawasan Kulon Progo itu sudah ada yang terdeteksi 71. Apalagi penyakit ganas dibilang begitu ya Mas, untuk masalah edan juga HIV ini ya. Bisa dibilang ganas kalau tidak dikendalikan. Jadi kalau dikendalikan agak melunak gitu ya. Benar sekali. Jadi manusia diwajibkan untuk usaha mencegah segala kemungkinan yang bisa kita lakukan untuk
memperlambat langkah-langkah penyakit yang membahayakan itu ya. Dan ARV sendiri itu sangat efektif, Pak. Oh, iya. Efektifnya begini, jadi seseorang yang sebelum terapi mungkin ada yang namanya tes viral load itu, dihitung jumlah virusnya itu sampai banyak sekali. Setelah mengkonsumsi ARV itu, mungkin suatu saat nanti virus itu tidak akan terdeteksi lagi. Iya. Jadi yang namanya virus itu kadang-kadang kalau sudah menyatu dengan tubuh manusia yang terinfeksi itu cukup lincah juga, bisa menghilang, kadang-kadang bisa nggak terdeteksi. Itu karena ya namanya penyakit yang sangat berbahaya. Jadi memang kita juga harus bersikap hati-hati, apalagi dengan obat yang jelong-jeling katakanlah bahasa Jawanya, Mas. Itu cukup berbahaya juga ya. Iya. Masih ada beberapa menit ke depan untuk Mas Dwiakto maupun Mas Suyitno. Monggo, ada informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Mungkin masih ada 5 menit Mas ke depan acara ini. Kalau saya himbau, saya ajak kepada masyarakat, apabila menemui saudara, tetangga, teman dekat terinfeksi HIV dan AIDS, itu janganlah dijauhi. Mungkin ya besarkan hatinya, karena dukungan dari anda semua ini adalah terapi yang paling sangat mujarab. Ya, itu saja. Jadi ini Mas Yitno mengimbau kepada pendengar, apabila ada keluarga di antara anda yang menderita AIDS, jangan sia-siakan dia. Sayangilah dia, sesama manusia hidup di dunia ini harus saling menghormati dan menyayangi ya Mas, agar mereka itu besar hatinya, tidak terus langsung dengan penyakit yang sangat berbahaya langsung kita kucilkan, otomatis akan membuat hati si penderita semakin kecil kan. Para pendengar, masih bersama Radio Suaka di acara Talkshow kerjasama KPA Kulon Progo dengan Radio Suaka di kesempatan sore hari ini, di mana telah membahas tentang menghadapi ODA ya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh narasumber dari KPA Kulon Progo yang didampingi oleh Mas Suyitno dari Menoreh Plus selaku pendamping ODA bisa bermanfaat bagi masyarakat Demangrejo dan sekitarnya. Tentu saja para pendengar Radio Suaka di mana saja Anda berada. Dan pada sore ini terus terang saja kami yang hadir di studio telah membawakan ataupun berbincang-bincang tentang AIDS maupun HIV, diantaranya Bapak Lurah Desa Demangrejo Bapak Sugeng, kemudian juga dari KPA Kulon Progo Mas Thomas Dwiakto, dan juga Mas Suyitno dari Menoreh Plus selaku pendamping KPA Kulon Progo. Nah para pendengar, kiranya mungkin kata terakhir ya dari Mas Dwiakto, Pak Lurah maupun Mas Suyitno untuk mengakhiri acara ini. Monggo silahkan Anda untuk memberi pesan kepada masyarakat Demangrejo dan sekitarnya, terutama pendengar Radio Suaka. Silakan untuk Mas Dwiakto dulu, kemudian Mas Suyitno, dan terakhir Bapak Lurah Demangrejo. Terima kasih. Mungkin dengan tersampaikannya informasi tentang HIV/AIDS ini, semoga dari para pendengar Suaka daerah Demangrejo pada khususnya itu bisa semakin mengerti soal bagaimana cara penularannya dan bagaimana selanjutnya kita harus bertindak menjaga perilaku seperti itu Pak. Jadi untuk para pendengar yang sekiranya belum paham dan ingin mengerti lebih jauh soal HIV/AIDS, itu bisa menghubungi Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Kulon Progo, tempat sekretariatnya di Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo. Jadi untuk para pendengar Suaka yang ingin mengerti informasi AIDS lebih jauh, bisa langsung ke sekretariat KPA di Dinas Kesehatan sebelah barat alun-alun Wates. Itu nanti bisa menghubungi langsung KPA Komisi Penanggulangan AIDS Kulon Progo. Itu untuk nomor HP ataupun nomor teleponnya Mas bisa disampaikan ke pendengar? Untuk nomor teleponnya itu nanti ada Mbak Wiwit itu di 0815 68 50 400.
Mbak Wit ini selaku pemegang program nanti untuk mungkin kalau mau mengadakan penyuluhan atau kita bertukar pikiran soal HIV itu bisa menghubungi Mbak Wit di 0815 685 0400 seperti itu Pak. Ya. Itu mungkin sementara itu yang bisa kita sampaikan dari KPA Kulon Progo. Mungkin Mas Jitno. Kalau saya ingin menyampaikan mungkin suatu saat nanti dari warga Demangrejo ini mungkin ya kami tidak berharap mungkin ada yang terinfeksi HIV dan tidak ingin diketahui statusnya dan ingin mengakses layanan kesehatan, itu nanti bisa konsultasi dengan kami. Kami melayani line SMS ataupun secara langsung. Yang SMS berapa Mas? 085 629 140 67. Oh ya, ini untuk pendengar ya, apabila Anda mau kontak langsung dengan Menoreh Plus ya. Iya. Itu di 085 629 14067. Iya. Oh ya, itu ya. Jadi untuk pendengar Radio Swaka, silakan bagi Anda yang punya permasalahan tentang AIDS maupun HIV, silakan nanti Anda bisa konfirmasi ataupun kontak juga Menoreh Plus ya, selaku pendamping ODA. Kami siap, kami akan beritahu bagaimana cara mengakses obat, bagaimana cara terapi yang lain, mungkin kami ada panduannya. Ya, ya, terima kasih untuk Mas Juyitno. Kemudian ke Pak Lurah Demangrejo, Bapak Sugeng, silakan. Ya, terakhir kali kami ucapkan banyak terima kasih kepada KPA Kabupaten Kulon Progo beserta satu tim LSM dari Menoreh Plus yang pada kesempatan sore hari ini sudah bisa menyampaikan beberapa informasi tentang AIDS. Mudah-mudahan informasi ini diterima oleh masyarakat dengan paham. Artinya semua warga masyarakat khususnya di Desa Demangrejo nanti akan tahu bagaimana cara untuk menanggulangi tertularnya virus HIV/AIDS maupun untuk menanggulangi apabila ada warga di Desa Demangrejo yang terkena HIV. Tetapi itu tidak menjadi harapan kami, dan apabila memang ada yang terserang kena virus HIV, jangan berkecil hati, berbangga diri, dibesarkan hatinya, karena itu nanti penjenengan juga masih ada obat yang untuk menanggulangi, untuk bisa beraktivitas seperti orang-orang yang lain ya. Harapan kami semua warga masyarakat khususnya yang ada di Desa Demangrejo bisa memahami dan bisa menerima yang disampaikan dari KPA maupun dari tim LSM Menoreh Plus pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih. Kami kembalikan kepada operator. Ya, terima kasih kepada Bapak Sugeng selaku Lurah Desa Demangrejo. Dan para pendengar, demikian tadi acara Talkshow kerjasama KPA Kulon Progo didamping oleh Menoreh Plus selaku pendamping KPA Kulon Progo, juga Bapak Lurah Desa Demangrejo, dan saya TJ Sinabila segera undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai ketemu di lain waktu.